Oke, naikkan efek pelan-pelan. Tes 1 2 1 2. Teringat pada suatu waktu. Kok sumbang suara saya? Saksikan dan dukung terus channel YouTube Tembakau Files. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini saya kembali menyampaikan kepada teman-teman sekalian untuk bisa memperkenalkan produk Soundbase, yaitu tipe mixer Golden 8. Nah, nanti kita akan coba apa saja kelebihan dari mixer ini, kemudian akan dikombinasikan dengan mikrofon Pro Limited 100 ya, Limited Pro 100 yang pernah saya review. Tapi kita akan lebih fokus kepada bagaimana kita bisa melihat kualitas suara yang dikeluarkan oleh Soundbase Golden 8 ini. Nah, nanti kita akan coba teman-teman sekalian, akan kita sambungkan dengan komputer ya. Karena saya penasaran juga ini kualitas suara untuk rekaman dari mixer ini apakah sesuai dengan ekspektasi kita semua ya. Apakah dengan ukuran yang besar ini bisa memberikan kualitas suara yang cukup untuk melakukan recording. Kemudian nanti kita akan tes juga bagaimana hasilnya jika kita merekam dengan flash disk USB yang langsung kita bisa rekam dengan fasilitas yang ada di Soundbase Mixer Golden 8 ini. Baik teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, and share, terus dukung channel ini, simak video ini sampai selesai. Baik, kita langsung saja teman-teman sekalian. Di hadapan kita sudah terlihat ya mixer Soundbase Golden 8. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi fisik dan fasilitas yang kelihatan oleh kita, ini banyak sekali tombol-tombolnya nih teman-teman. Saya dikasih nih yang paling besar. Berarti ini Golden 8, ini satu-satunya tipe ya yang ada 8 channel. Dan saya lihat di sini fasilitasnya cukup banyak dan kita akan coba satu-satu nih teman-teman. Nah, ini sambil saya rekam ya, jadi kita nanti akan bisa membedakan ya kualitas yang dikeluarkan oleh mixer ini. Secara keseluruhan Soundbase 8 ini sebenarnya cocok untuk speaker-speaker aktif ya. Artinya ini bukan mixer power tapi dia betul-betul untuk mixing. Kemudian ada juga mixer yang ada powernya dari Soundbase. Nah, itu bisa menggunakan speaker-speaker pasif maupun speaker aktif. Kalau untuk ini hanya untuk speaker pasif teman-teman sekalian. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba dengarkan ya kualitas suara dari mixer ini melalui mikrofon Limited Pro 100 ini dari Soundbase. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dari sisi fasilitas dulu ya, saya ceritakan ya. Nanti karena ini belum masuk suaranya, nanti kita coba lihat dari sisi hasil rekamannya nanti. Nah, di sini seperti biasa, seperti mixer-mixer standar lainnya sudah tersedia pengaturan ya, mulai dari tombol putar, kemudian ada volume dan lain sebagainya. Tapi ada kelebihan-kelebihan yang mungkin harus kita bahas juga teman-teman sekalian. Pertama, kalau dari sisi equalizer ya, di sini kan seperti biasa ada gain ya. Hampir semua mixer ada untuk pengaturan dB output dari suara mixer ini. Namun di sini ada penambahan dari sisi equalizer, di mana di sini ada pengaturan untuk input mikrofon. Ada high frekuensi, ada middle frekuensi, ada low frekuensi. Tapi di middle frekuensi ada dua tombol tambahan nih teman-teman. Jadi ada frekuensi 2 kHz, di sini ada tulisannya. Kemudian ini ada semacam volumenya untuk middle frekuensi. Nah, ini ada tambahan. Kemudian di sini juga ada aux 1, aux 2, aux 3 untuk efek, kemudian ada pan ataupun untuk balance-nya teman-teman ya, left dan right-nya. Nah, untuk
penggunaannya sendiri, kalau kita ingin menggunakan channel ini, berarti di setiap channel ini sudah ada tombol on off-nya. Nah, disinilah nanti kita mengaktifkan untuk on, kemudian off itu berarti channel ini tidak aktif. Jadi disinilah pengaturannya ya, yang mungkin agak berbeda dari yang mixer-mixer lainnya. Kemudian di sini juga ada pengaturan nih teman-teman. Saya juga agak surprise ya, di sini ada tombol mix. Ini mix maksudnya suaranya ini nanti bergabung dengan fasilitas mix yang lain. Kalau kita pencet mix, berarti dia bergabung nih teman-teman dengan volume mix yang left right ini. Tadi sudah sempat saya coba, fungsinya seperti itu. Kemudian kalau yang ini adalah grup. Ada tombol grup 1 dan 2, grup 1 dan 2. Jadi kalau kita pencet ini teman-teman, kemudian yang semuanya menggunakan grup G1, G2 ini, dia pengaturannya akan bergabung untuk sisi volume maupun efeknya. Nah, demikian juga dengan yang PFL. Nah, ini saya harus pelajari lagi nih, karena ini banyak sekali fungsi-fungsinya yang belum pernah kita coba ya dari video-video sebelumnya, tapi kita akan coba satu-satu nanti. Nah, kemudian seperti biasa ada tombol volume geser ya teman-teman. Di sini ada untuk FX, ada USB, ada grup. Nah, saya sampaikan tadi dia ada pengaturan master volumenya. Kemudian ada L mix R juga. Nah, di sini untuk pengaturan efeknya, di sini bisa on off juga. Jadi misalkan kita ingin menggunakan efek, ada 200 dan 300 teman-teman, ini banyak sekali nih efek DSP-nya. 365 maaf. DSP Digital Multi Effects, dimana di sini seperti sebelum-sebelumnya Soundbase sudah menyediakan kualitas suara 32 bit. Yang biasanya kalau merek-merek lain saya pernah jumpai itu masih 24 bit, tapi ini sudah 32 bit. Dan kemudian sudah 40 kHz. Nah, ini ada 365 DSP. Cara mengaktifkannya nanti ini tinggal di on kan, kemudian kita atur efeknya kemana, untuk ke aux 1, aux 2 atau aux 3 untuk FX. Jadi bisa diatur di fasilitas ini teman-teman. Kemudian bisa untuk mix, ada grup 1-2 dan PFL G12 ya. Kemudian, wah ini banyak banget nih teman-teman, ada penggabungan juga untuk USB ya. Kalau kita menggunakan USB bisa digrupkan juga untuk mastering suaranya, volumenya, ataupun pengaturan leveling terkait dengan grouping. Jadi di sini juga ada tombol pengaturannya di sini untuk meng-on off-kannya. Kemudian di sini juga ada aux send ya. Di sini juga diatur aux 1, aux 2. Kemudian ini tab ini fungsinya di sini teman-teman. Kalau kita ingin menyambungkan ke perangkat luar ya, out ya. Ini outnya kita bisa besarkan. Ya, untuk kita sambungkan ke ampli, mixer lainnya, ataupun ada penggunaan amplifier dan lain sebagainya. Nah, seperti biasa di sini juga ada pons. Nah, ini saya sudah pakai pons ya teman-teman ya. Nanti kita bisa dengarkan secara langsung. Nah, kemudian di sini ada equalizer, graphic equalizer, ada 7 band. Seperti biasa saya akan atur di tengah ya, biar kita bisa dengar secara standar. Nanti kalau kita atur-atur lagi ini akan meningkatkan kualitas suara yang ada di Soundbase Golden 8. Nah, kemudian untuk indikator, nah di sini yang saya sampaikan sebelumnya ada grup-grup ya, grup 1, grup 2 ini digabung. Dia ada indikator untuk melihat leveling kualitas suaranya ya, sampai ke level merah atau clip. Sedangkan untuk mix ini yang masternya left dan right, ini kita bisa lihat juga indikator-indikatornya. Nah, tambahan lagi teman-teman, dari setiap channel ini juga ada indikator juga teman-teman. Jadi indikator input dari setiap channel ini sampai 8 ini kita bisa lihat LED indikatornya sejauh mana leveling suaranya masuk dengan kuat atau lemah, kita bisa lihat dengan level indikator ini. Jadi ada 8 channel, masing-masing mempunyai level indikator. Kemudian seperti biasa ada phantom ya teman-teman. Kemudian ini bisa pakai Akai untuk line in-nya, bisa pakai SLR.
Nah, untuk out di sini ada mix out ya. Ini juga pakai SLR ataupun Canon ya. Atau nanti bisa juga pakai Akai untuk out. Nah, kemudian pengaturannya untuk grup juga ada nih teman-teman. Jadi nanti grup itu yang pengaturan volume grupnya tersendiri dia. Untuk outputnya kita bisa atur juga volumenya sesuai dengan kebutuhan. Jadi dia nanti banyak sekali pengaturan untuk out ke speaker ataupun perangkat-perangkat yang menambah kekuatan suara dari mixer ini. Kemudian di sini juga ada untuk record ya. Untuk record left dan right itu bisa menggunakan kabel RCA. Kemudian kalau misalkan ada perangkat DVD player seperti biasa juga sudah disediakan juga oleh Soundbase mixer Golden 8 ini. Nah, kemudian di sini juga ada 1 2 3 ya untuk aux out ya. Untuk penambahan misalkan kalau teman-teman mau mengatur efek-efek dari luar ya untuk digabungkan ke return ya. Jadi nanti efek yang 365 ini masih juga diberikan fasilitas untuk penambahan perangkat-perangkat efek-efek dari eksternal. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Baik, kita aktifkan ya. Saya coba akan mendengarkan suara dari mixer ini. Karena teman-teman banyak juga mixer-mixer yang bagus ya. Itu kadang-kadang bagus di speaker eksternal, tapi belum tentu untuk recording bagus nih teman-teman. Nah, ini kita perlu tahu apakah kualitas dari Soundbase Golden 8 ini juga bagus untuk recording ya. Ini saya sudah sambungkan ke USB menggunakan kabel USB langsung ke komputer dan akan kita rekam suaranya. Nah, untuk itu pertama-tama kita udah punya line in dari mic ya, ada 2 dari Limited Pro 100 ini. Saya gunakan yang channel 1 saja dulu. Jadi caranya kita on kan teman-teman. Nah, baru kita pelan-pelan kita naikkan ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kalau belum ada indikatornya berarti ada volumenya yang perlu kita naikkan nih. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Nah, kalau yang baru-baru agak bingung ya teman-teman ya. Karena kalau di sini indikatornya sudah hidup ya, sudah masuk nih. Tapi untuk level outnya ke rekaman ini ataupun ke speakernya nanti ini belum keluar suaranya. Padahal ini kita sudah naikkan. Ternyata kita harus pencet salah satu dari ketiga tombol ini teman-teman. Nah, kalau kita ingin memencet mix berarti suaranya keluar dari volume mix L dan R ini. Kita coba ya. Nah, ini dia. Dari indikatornya sudah keluar. Kemudian teman-teman bisa lihat ya dari grafik di situ juga sudah merespon bahwa suara dari mikrofon ini sudah diterima dan masuk ke dalam rekaman. Nah, indikatornya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Ini di sini levelingnya cukup bagus karena kita pakai kabel XLR ya, jadi maksimal dia. Dan kemudian pengaturannya ini kita gunakan standar. Saya pakai di pukul 12 semua ya. Ini maksimalkan saja dulu mic-nya. Kemudian untuk left dan right-nya mix-nya saya kalau kita terlalu tinggi agak gede nih, saya agak turunkan sedikit saja teman-teman. Nah, seperti inilah kira-kira 80% lah ya. Kemudian sekarang kita masuk ke equalizer ya dulu ya. Coba kita atur equalizernya apakah berpengaruh dengan mic kita. Kita akan naikkan coba bassnya, tes 1. Nah, bassnya naik ya. Berarti suara mikrofon itu juga berpengaruh ketika kita menggunakan equalizer. Tes 1 2. Nah, ini dia. Tes 1 2 3. Nah, terjadi perubahan ya teman-teman ya. Nah, berarti kesimpulannya bahwa equalizer ini juga mengatur frekuensi yang berasal dari mikrofon. Berarti otomatis kalau kita menggunakan musik dari luar ini juga akan terpengaruh juga teman-teman. Jadi semuanya akan mengikuti settingan yang ada di equalizer ini. Jadi itu kesimpulannya. Nah, kemudian dari sisi efek, nah ini sekarang kita masuk ke efek ya teman-teman ya. Di sini ada 365. Kalau saya sebutkan satu-satu panjang video ini ya teman-teman ya. Jadi saya langsung aja pilih karena di sini sudah ada pilihan groupingnya.
Di sini saya lihat ada 100 sampai 160 kalau nggak salah. Ini karaoke 1, echo reverb, kemudian ada grouping yang kedua karaoke 2, pingpong reverb. Waduh. Coba kita pakai yang karaoke 1 aja ya. Ini sekitar 151 sampai 160. Ya, 151 sampai 160. Saya coba 155 ya di tengah-tengah nih. Nah, sekarang untuk efeknya bagaimana cara mengaktifkannya teman-teman. Nah, ini kita coba naikin ya. 1 2 3 tes 1 2 3, ternyata nggak pengaruh ya. Tidak pengaruh ya. Kemudian grafiknya seperti biasa masih. Nah, cara mengaktifkannya rupanya kita harus mengaktifkan di sini nih teman-teman. Ada tombol on off. Nah, ini dia. Kemudian kita coba ya. 1 2 3 tes 1 2 3, ternyata nggak pengaruh juga. Nah, karena kita ingin mengontrol hasil yang di-outputkan dari mikrofon, karena kita pilihnya mix, maka kita coba sekarang masuk ke tombol mix juga, kita aktifkan. Nah, ini posisinya aux-nya di jam 12 ya. Untuk efek yang lainnya saya nolkan karena kita tidak gunakan ini teman-teman. Sekarang mix. Oke, kita naikkan ya pelan-pelan. Tes 1 2 3 1 2 3. Nah, sudah ada perubahan. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Kita harus aktifkan, kemudian dia harus sama ya dengan channel yang kita atur di awal. Kalau kita pilih mix berarti ini aktifkan mix juga. Atau kalau memang semua, kita juga bisa pencet semua nih teman-teman. Jadi fasilitasnya banyak sekali. Nah, kemudian di sini juga ada pengaturan grouping untuk USB ya. Kalau teman-teman nanti, ini sebenarnya juga ke arah Bluetooth ya. Kalau kita pakai Bluetooth, ini ada tombol pencet 2 detik dia akan aktif. Karena saya nggak pakai Bluetooth, karena kalau kita pakai Bluetooth ini rekamannya akan putus nih teman-teman, karena harus pilih salah satu. Nanti kita akan coba ketika kita merekam menggunakan di luar ini ya teman-teman ya. Salah satunya pakai flash disk. Nanti kita lihatkan, kita bandingkan hasil suaranya dengan menggunakan transfer melalui komputer dengan hasil yang langsung direkam melalui flash disk. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian teman-teman, ini banyak sekali nih yang harus saya jelaskan, tapi prinsipnya di sini kita sudah tahu kunci-kuncinya teman-teman ya. Jadi artinya tombol-tombol fungsi tadi sudah pengaturannya sudah kita pahami, kita bisa main-mainkan juga di tombol recordnya ini. Di sini juga bisa nih teman-teman untuk pengaturan suara eksternal. Karena nanti ini saya akan coba pakai lagu yang ada di komputer yang kita hubungkan dengan USB. Ini langsung bisa kita atur-atur di sini. Karena di sini ada pengaturan untuk high dan low suara eksternal ya. Kemudian di sini juga ada untuk mastering juga untuk USB, grouping untuk yang G12 ya. Kemudian ini ada volume yang master keseluruhan. Nah, untuk itu teman-teman mungkin satu lagi di belakangnya ini tidak ada apa-apa ya teman-teman sekalian. Di belakang mixer ini dia hanya tombol power saja, jadi tidak ada konektor-konektor tambahan yang lain. Nah, secara fisik ini sangat berat nih teman-teman, bahannya dari besi ya. Jadi kalau teman-teman membawa ini harusnya harus pakai ini khusus ya, koper ya. Ini ada kopernya nggak nih? Oh, nggak ada. Jadi kalau memang mau pakai koper teman-teman harus opsional ya. Harus opsional untuk menyimpan ataupun membawa mixer ini. Baik, saya coba ya sekarang kita tes suara. Tes suara itu tes mic ya. Sekarang kalau teman-teman lihat, ini saya menggunakan mikrofon dari Soundbass Limited Pro 100 dengan settingan channelnya standar ya. Sekarang kalau misalkan dari grafiknya ini memang dia itu frekuensi sekitar 100 sampai 600 Hz itu terlalu dominan ya. Untuk suara high-nya itu agak sedikit kurang muncul, tapi seimbang lah kalau menurut saya. Tapi kalau masih kurang, teman-teman kita bisa atur di sini di channel 1 ya. Kita coba sekarang high-nya kita tinggikan, tes 1 2 3. Nah, itu dia.
1, 2, 3, sa, sa. Nah itu suara high-nya sudah mulai terasa sekali ya teman-teman ya. Nah ini sudah clarity lah istilahnya suaranya. Sudah mulai jelas gitu. Nah pastikan teman-teman untuk pengaturan gainnya jangan terlalu tinggi karena nanti dia akan terlalu besar noise-nya. Ya. Nah seperti ini saya nolkan tapi suara kita kurang keluar ya. Makanya saya pakai pukul 12 untuk gain. Tidak terlalu besar. Rata-rata noise-nya selalu standarnya di sini untuk bisa kita minimalisir. Nah kemudian kaitannya yang middle, nih satu lagi 1, 2, 3 tes 1, 2, 3. Nah itu perubahannya teman-teman. Ini juga, ini middle-nya ada 2 tombol ya. 1, 2, 3 tes 1, 2, 3. Nah itu dia. Kalau saya lebih senang di pukul 12. 1, 2, 3 tes 1, 2, 3 tes 1, 2, 3. Nah itu perubahannya ya. Di pukul 12 middle-nya nggak terlalu besar. Kemudian bass ini karena mic-nya ini memang karakternya bass ya. Jadi pakai pukul 12 saja sudah cukup teman-teman. Ini kalau kita besarkan terlalu dominan suara bassnya. Jadi kita mainkan saja high-nya. Kalau untuk karakter ya tergantung dari suara teman-teman sekalian. Nah sekarang kita akan coba pakai musik ya. Tapi sebelum kita coba pakai musik kita diam dulu nih. Ada noise nggak? Jadi termasuk bersih ya teman-teman ya. Ya, jadi wajar kalau mixer ini termasuk kelas high lah. Middle high ini untuk recording dan kebutuhan lainnya. Untuk itu kita akan coba dengarkan lagu, aktifkan lagu sambil melihat grafiknya. Jadi nanti teman-teman bisa bandingkan ya. Oke, sekarang saya coba ya. Nyalakan. Nah ini kita nyalakannya pakai USB, ini kita naikkan pelan-pelan nih. Nah itu eksternalnya keluar teman-teman. Oke, naikkan efek pelan-pelan. Tes 1, 2 1, 2. Teringat pada suatu waktu. Kok sumbang suara saya? Jalan di muka rumahmu, rasa berdebar dalam hatiku, ingin lekas lalu. Sekilas nampaklah engkau di balik pintu, tersenyum di kau menusuk hatiku. Apa daya sejak saat itu, nurani terganggu di setiap waktu, teringat selalu pada senyummu, ingin ku bertemu. Ya, demikian teman-teman. Jangan panjang-panjang, takut copyright. Saya pikir cukup ya. Jadi efeknya turunkan dulu, luar biasa. Ini banyak banget ini fasilitasnya. Jadi teman-teman seperti itu gambarannya ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian yang hobi dengan mixer-mixer canggih ya. Mudah-mudahan ini salah satu alternatif bagi teman-teman untuk bisa memilih mixer ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Demikian, jangan lupa subscribe, like, and share. Nah demikianlah teman-teman sekalian apa yang sudah saya review dan kita bahas terkait dengan mixer Soundbass Golden 8 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian bisa mempelajari peralatan ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Sekali lagi semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.